jago memutarbalikan fakta. Roy Suryo menuding Jokowi sebagai pemecah belah bangsa. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, orang yang selama ini kita tahu, yang bikin gaduh bersama orang-orang kelompoknya, tetapi menuding Pak Jokowi. Ada juga Ahmad Khozinuddin yang mengatakan tidak akan ngeluh ke pemerintah. Loh, bagus. Silakan hadapi tuntutan hukum ini dengan gentle. Ini dia videonya, teman-teman. Ini kan sangat tidak adil ya. Jadi dia orang yang justru memecah belah bangsa. Ya, kami makanya menuntut kepada pihak keamanan, ya, kemudian juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto agar perhatikan masalah ini. Jangan sampai anak buahmu, jangan sampai masyarakat Indonesia itu dipecah belah oleh mantan presiden atau bekas presiden ini yang ternyata tidak sayang kepada rakyat. Coba dah teman-teman, coba dah. Mereka yang nyerang-nyerang Pak Jokowi, ini ibaratnya mereka pelakunya tetapi mencoba ini memutarbalikan fakta seolah-olah mereka yang jadi korban. Padahal kalau kita tahu selama ini, mereka-mereka inilah yang berupaya mendiskriminalisasi Pak Jokowi, bukan sebaliknya. Bagaimana tidak? Serangan demi serangan, fitnahan demi fitnahan, mereka lemparkan ke Pak Jokowi. Habis masalah ijazah, kemudian ke skripsi, kemudian KKN, kemudian ke Gibran. Semua disentil-sentil sama mereka, dituding-tuding sama mereka. Enggak habis di situ, teman-teman. Kakak atau kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran juga ditanya-tanya sama mereka. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Bagaimana bisa Roy Suryo ini kemudian menuding Pak Jokowi sebagai pemecah belah bangsa? Kami tidak lagi mau mengeluh kepada pemerintah, tidak mau lagi mengeluh kepada aparat penegak hukum, tapi kami ingin menyampaikan ini kepada segenap rakyat. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Kalian sendiri gimana, teman-teman? Gimana? Kalian berada di pihak orang-orang ini, Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, atau berada di pihak Pak Jokowi? Saya kira teman-teman semua mayoritas berpihak ke Pak Jokowi. Dan masyarakat luas tentunya berpihak ke Pak Jokowi. Yang kita tahu selama ini Pak Jokowi terus diserang-serang, difitnah terus loh. Diserang membabi buta sama orang-orang ini. Baru kan Pak Jokowi beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir mau mengambil langkah hukum, menempuh jalur hukum terhadap orang-orang ini. Kalau kemarin-kemarin kan, tahun-tahun kemarin Pak Jokowi memilih diam, tidak menggubris orang-orang ini yang terus memfitnahnya. Tetapi kali ini sepertinya kesabaran Pak Jokowi sudah habis mendengar berbagai ocehan, berbagai apalah nyinyiran mereka ini terhadapnya yang sudah kelewatan. Maka wajar saja kan Pak Jokowi mempolisikan mereka. Kehadiran kami gitu kan, KPU, ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah. Ijazah Pak Jokowi palsu. Dari di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua KPU, oh ini terus berlanjut itu sampai pada pembuktian, analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo, dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tika dan saya gitu. Itu dilaporkan kan gitu.
menurut ada ada ini gimana teman-teman? Menurut kalian Rizal Fadilah ini kok sepertinya agak beda ya daripada sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kan di video-video yang lain semangatnya, api semangatnya itu menyala sekali, berkobar-kobar sekali. Tapi sekarang di sini dia coba mengadu, kencang memfitnah Pak Jokowi, kini ketakutan dipolisikan, minta dukungan DPD RI. Seperti yang kita tahu kan, kalau kelompok orang-orang ini banyak menghadap sana sini, mengemis bantuan, mengemis dukungan, hingga mengatasnamakan atas aksi-aksi mereka ini, mengatasnamakan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Tetapi tentu kita bertanya, rakyat yang mana? Masyarakat yang mana? Kenapa bisa-bisa kalian mengatasnamakan masyarakat luas? Dan di sini teman-teman, dapat kita dengarkan bersama tadi kan pernyataan-pernyataan Rizal Fadilah yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, skripsi Jokowi palsu, bukan diduga lagi. Di sini dia tidak mengatakan diduga ijazah Jokowi palsu, diduga skripsi Pak Jokowi palsu. Tidak. Di sini dia menegaskan. Di sini dia mengatakan ijazah Jokowi palsu, skripsi Jokowi palsu. Makanya inilah yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Rizal Fadilah dan kelompoknya. Pernyataan-pernyataan seperti ini. Prof Kunchoro sendiri saya dapat menangkap, Prof pun juga mengkhawatirkan Dr. Rismond dan teman-teman juga digerakkan atau diorkestrasi justru untuk mempopulerkan nama Pak Jokowi untuk terus ada di ranah politik. Jadi artinya Anda depan belakang kiri kanan dituduh bahwa Anda itu nggak kerja sendirian, bukan atas dasar penelitian, bukan demi marwah UGM dan akademi, dan bukan soal intelektual, tapi memang murni politik. Bagi saya itu salah. Oleh karena itu kami akan buktikan, kami akan tulis sebuah buku, isinya penelitian-penelitian kami, dan kami buat dalam 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam paper. Itu jawaban kami. Kalau ada yang oportunis silahkan, bukan hak saya untuk melarang, tetapi we stand with a scientific background. Kami akan tulis buku, semua yang kami teliti, baik ijazah maupun skripsi, proses akademik, itu akan kami tuliskan dalam sebuah buku, dan itulah legasi kami. Oke, Pak Rismond sebagai seorang Ini gimana nih teman-teman menurut kalian Rismond ini? Rismond gak mau kalah sama Bambang Tri, bikin buku. Kayaknya pengen nyusul Bambang Tri. Seperti yang kita tahu kan Bambang Tri masuk bui. Gegara juga nyontil, fitnah ijazah Pak Jokowi, ditudingnya sebagai ijazah palsu. Akhirnya ya masuk penjara. Bikin buku seolah ilmiah, tapi metode ilmiahnya kagak dilakukan. Bagaimana nih Bang Momon ini malu-maluin Yamaguchi. Aduh, Rismond Roy Suryo, Dr. Tifa ini bukannya menunjukkan bukti-bukti klaim-klaim selama ini. Bagaimana berani sekali mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, malah ini ada rencananya bikin buku. Waduh. Apakah dengan membuat buku bakalan meloloskan kalian dari ini ancaman penjara? Saya kira tidaklah. Hanya bukti-bukti kuat yang bakal meloloskan kalian dari jeruji besi yang sudah ada di depan mata, membayang-bayangi kalian. Saya melihat beberapa bulan sejak tanggal 24 April 2025, orang-orang di sekitar Pak Joko Widodo tuh nggak ada satupun yang benar-benar memberikan sebuah kelayakan bagi beliau yang sedang sakit berat. Saya sebagai dokter, ya, pasar saya dalam bidang imunologi, saya tahu persis ya bahwa beliau itu bukan sekedar alergi kulit karena sabun.
Anda bisa lihat ya, kalau orang kena alergi kulit atau kena alergi cuaca, dalam 3-5 hari dokter sederhana saja bisa menyembuhkan beliau. Itu ngejek. Tapi itu. ini sudah Ini lama mengejek. sekali. Ya kok mengejek tuh gimana? Bagi saya kalian mengejek. Makanya saya dengarin Masya orang Allah. ibu dalam keadaan mengejek orang nih. Dokter Tifa kelakuannya seperti ini terus. Kemarin-kemarin kan banyak juga mengoceh mengenai penyakit Pak Jokowi. Banyak mengeluarkan statement yang menyudutkan, yang terindikasi mengejek dan memfitnah Pak Jokowi. Lalu bagaimana dia membuktikan, mempertanggungjawabkan sekarang setiap pernyataan-pernyataan yang sudah dikeluarkannya ini? Dokter Tifa mengaku ahli dari segala sesuatu, mengaku dokter juga, ahli juga, peneliti juga, kemudian kalau hampir terjerat kemudian mengatakan dia itu hanya ibu rumah tangga, bukan siapa-siapa. Itulah kelakuan daripada dokter Tifa ini yang tidak konsisten. Ada apa dengan perempuan ini dalam setiap kesempatan selalu saja mengejek Pak Jokowi? Kalau kita lihat rekam jejak dokter Tifa ini sih, dari tahun-tahun yang lalu, ya memang banyaknya mengejek, menghina Pak Jokowi, berusaha menyudutkan Pak Jokowi. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.